Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, yang diberkati Allah, yang baru saja selesai salat fardu subuh berjamaah di Masjid Dagang Muttaqin Pasar Simpang Ampek. Alhamdulillah, tadi malam saya menghadiri acara keilmuan majelis ilmu di Darul Hadis Kinali. Ada seorang ulama datang dari Mekah yang mengajar guru-guru kita di Mekah. Mudir Darul Hadis itu keluaran Mekah. Sebelum ke Mekah dia belajar di Pinaga, kemudian belajar di Mekah. Di Mekah itu ada satu sekolah atau madrasah ataupun ma'had, namanya Madrasah Saulatiyah. Madrasah ini didirikan sejak zaman Indonesia dijajah Belanda lagi, mungkin 1800 sekian. Madrasah inilah yang melahirkan ulama-ulama di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, di Brunei, di Singapura, dan di kepulauan Nusantara ini. Dari sanalah lahirnya ulama. Jadi tadi malam datang seorang ulama dari sana yang menyampaikan pengajian di Masjid Darul Hadis sampai lewat jam 11 barangkali. Alhamdulillah. Jadi ada oleh-oleh sedikit. Ini ada oleh-oleh. Oleh-oleh yang mau disampaikan, yang disampaikan oleh penceramah Syekh Adnan Muhammad At-Taf Al-Makki Al-Hambali Al-Madani. Hari ini Syekh itu akan datang ke Simpang Ampek. Hari ini Syekh itu akan datang ke Simpang Ampek, akan menyampaikan ceramah di beberapa tempat sampai besok. Besok akan meneruskan perjalanan ke Pasaman Timur, akan singgah di Kauman, seterusnya akan ke Mandailing, dan seterusnya akan ke Medan. Beliau sudah banyak menyampaikan ceramah di kepulauan, di Jawa, di Lombok, di mana-mana. Jadi ada oleh-oleh yang mau disampaikan. Tadi malam berbicara tentang apa yang dikatakan dalam Islam ma'iyatullah. Mungkin kita tidak biasa dengar. Namanya apa? Ma'iyatullah. Apa itu ma'iyatullah? Orang yang dijaga Allah. Orang yang dijaga Allah. Ma'iyah artinya orang yang bersama Allah. Orang yang dijaga Allah. Banyak ayat dalam Quran yang menyorot tentang orang itu dijaga Allah. Contohnya kita lihat satu ayat dalam surah Al-Baqarah halaman 23 ayat 153. Kita lihat satu ayat saja ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin.
Ini berhubungan dengan salat. Ista'inu bis sabri was salah. Ista'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama ahlus sabri atau orang yang sabar. Nah, inilah bersama, inilah yang disorotnya. Kebersamaan Allah. Orang itu kalau dia sabar, Allah bersamanya. Apa makna Allah bersamanya? Allah menjaganya, Allah melindunginya. Subhanallah. Dalam sejarah Nabi Muhammad, tadi malam juga disorot oleh Syekh itu, Syekh Hafizahullah, katanya di waktu Rasulullah berhijrah, ini dikaitkannya ceritanya dengan cerita hijrah. Di waktu Nabi Muhammad berhijrah, rumahnya dikepung oleh pemuda-pemuda Mekah, siap menunggu di luar. Kalau keluar terus dipancung lehernya, siap dengan senjatanya. Tapi bisa Nabi Muhammad keluar rumah, tidak dilihat sama orang tuh, tidak berfungsi matanya. Mereka berdiri di luar macam boneka saja. Tidak tahu, tidak terasa Nabi Muhammad keluar. Nabi Muhammad mengambil tanah atau pasir, letakkannya atas kepala orang itu satu-satu. Saat orang itu sadar, oh kenapa ada tanah, kenapa ada pasir? Oh ini kerja Muhammad ini. Dilihat Muhammad, tidak ada lagi di rumahnya. Allah menjaganya. Allah menjaganya. Itulah. Menjaga dari bahaya dibunuh. Masuk ke gua. Di sini Mekah ya. Di sini Madinah. Di sini gua. Nah, perhatikan ya. Patutnya kalau keluar dari rumah ke Madinah, ke sini perginya. Hendaknya pergi ke sini dulu. Pergi ke arah yang bukan ditujunya. Untuk menyelamatkan diri. Karena pergi ke sini mesti dapat sama orang Mekah. Orang Mekah mencari. Pergi juga orang itu ke sini. Sampai juga orang itu di gua, tempat Nabi bersembunyi. Tetapi sebaik saja Rasulullah masuk dalam gua, datang labah-labah membuat jaringan. Habis. Dalam ceritanya datang merpati bertelur di apa tuh, di tapak yang ditempuh, yang dipijak oleh Rasulullah. Jadi melihat labah-labah itu, tidak ada Muhammad di sini ini. Padahal Abu Bakar sudah kelihatan kaki orang tuh. Subhanallah. Abu Bakar sampai menangis, risau. Ya Rasulullah, kalau mereka melihat ke bawah, mereka nampak kita, katanya. Dalam lubang, dalam batu di gua, kalau dapat habis. Tapi Allah melindungi. Itulah perlindungan namanya. Kata Rasulullah, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Orang itu kalau bersama Allah akan dilindungi Allah, jasmaninya, rohaninya. Kebanyakan manusia yang dilindungi jasmani saja. Rohani tidak dijaga Allah. Ini yang masalah. Semua makhluk, semua manusia dijaga Allah. Alam ini dijaga Allah. Planet-planet ini, bumi, matahari, bulan, dan lain sebagainya, itu di bawah penjagaan Allah. Itu yang katakan Rabbul Alamin, yang menjaga alam ini, yang menciptakan alam ini. Manusia semuanya dijaga Allah. Dikasihnya nyawa, dikasihnya tenaga, dikasihnya kesehatan, dikasihnya pikiran. Itu secara umum, penjagaan umum. Tapi kita tidak mau itu saja. Kita mau dijaga secara umum dan secara khusus. Apa itu penjagaan khusus? Penjagaan khusus, kalau azan berkumandang, Allah memanggil, dengarlah. Nah, orang yang dekat hatinya ke rumah Allah, yang besar perhatiannya terhadap azan, itulah yang dijaga Allah. Maka dalam hadis sudah sering disebut, orang yang ringan langkahnya datang ke rumah Allah, hidup matinya akan dijaga Allah.
Itulah tadi malam oleh-olehnya dari Kinali. Artinya apa? Carilah penjagaan Allah. Di antara lain di sini, innallaha ma'as sabirin. Allah akan menjaga orang yang sabar. Maka kita perlu belajar sabar. Apa itu sabar? Nah, macam mana pembahagian sabar? Kata ulama, sabar terbagi 3. Sabar menjauhi dosa, sabar melakukan ketaatan, sabar waktu menghadapi musibah. Orang umum yang tahunya sabar itu menghadapi musibah. Itu kan kadang tidak sabar, kadang sabar itu, sabar nomor 1 menghindari dosa dan maksiat. Sabar kita kalau terpaksa berinteraksi dengan media, sabar menjaganya. Jangan berinteraksi dengan perkara-perkara kedosaan dan kemaksiatan. Kalau tidak nanti, kalau orang terjebak kepada lembah kedosaan dan kemaksiatan, apalagi di era globalisasi ini, kalau dia terpuruk ke sana, susah nak keluar, susah menyelamatkan diri. Karena media era globalisasi ini membawa penyakit, membawa virus, membawa masalah yang besar, lebih besar daripada masalah COVID-19 dan Corona. Subhanallah. Sabar menjauhi dosa, sabar berbuat ketaatan. Macam mana caranya? Dekati orang yang melakukan ketaatan. Jangan mendekati orang yang jauh dari ketaatan. Mau cinta masjid, cari ahli masjid dekat. Buat jaringan dengan masjid, buat kumpulan. Subhanallah. Subhanallah. Dan orang yang dijaga Allah jasmaninya, orang yang dijaga Allah agamanya, Allah akan dekatkan dia dengan malaikat. Ini salah satu ya. Salah satu di antara faktor yang penting kita ingat. Karena percaya kepada malaikat rukun iman yang kedua. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairi wa syarri. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat. Orang itu kalau dijaga Allah agamanya, dijaga Allah rohaninya, dia akan dekat dengan malaikat. Kalau Allah tidak jaga, dia akan diambil oleh iblis. Subhanallah. Penting ya, keimanan kepada malaikat, percaya kepada malaikat rukun iman kedua. Setelah percaya kepada Allah, artinya ingatlah malaikat selalu. Buatlah, lakukanlah perkara-perkara yang merupakan kesukaan malaikat. Jangan lakukan perkara-perkara yang malaikat tidak suka. Nanti orang itu akan dijauhi malaikat. Bila malaikat jauh dari orang itu, anyuiklah, terbonomlah. Subhanallah. Akan lenyap, ditelan gelombang keduniaan, gelombang keberdaan, kehartaan, gelombang media-media yang melalaikan. La ilaha illallah. Jadi itulah ya, apa namanya tadi, oleh-olehnya kita itu usahakan supaya kita bersama Allah seperti dalam ayat tadi, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Kalau sabar, insya Allah dilindungi Allah. Karena mereka adalah kekasih Allah. Orang yang dipilih Allah itulah yang dikatakan kekasih Allah. Kita tidak mungkin kita lupa bahwa Allah itu menyayangi kita, mengasihi kita. Kalau kita lupa kepada Allah, kita bukan sendiri. Bersama kita ada Allah, bersama kita ada malaikat, bersama kita ada sahabat-sahabat yang saleh, ada istri yang salehah, ada suami yang saleh, ada anak yang saleh-salehah. Itulah kebersamaan tadi. Bisa saling mengingatkan, bisa saling memberi, saling melengkapi, saling menyempurnakan. Nah, mudah-mudahan besok ada yang baru lagi dari Syekh itu. Hari ini padat acaranya sampai besok sore sudah ada acaranya di Kauman. Sesudah maghrib di Kauman. Di sana juga ada sahabat yang tamat dari Mekah, 10 tahun belajar di Mekah dan membuat pengajian di rumahnya. Dia tidak membuka pondok pesantren, dia pengajian untuk orang umum. Jadi saya memberitahulah jemaah, bagus kalau umpamanya sebulan sekali, 2 bulan sekali 3 bulan berangkat ke sana mendengarkan pengajian mingguan yang dihadiri sampai kadang 1000 jemaah yang hadir di pengajiannya di Kauman 2,
antara Panti dengan Rawa ya, Syekh Abdul Hamid Al-Makki. Beliau tamat purba, kemudian pergi ke Mekah, belajar di Mekah 10 tahun. Jadi besok malam Syekh itu akan ke sana dalam perjalanannya ke Madinah dan ke Sumatera Utara. Mudah-mudahan kita tersambung ilmu dengan Syekh Adnan Muhammad Al-Hambali Al-Makki Al-Madani. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa arda anna ya yuqayyim rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.